Jadi Xi Jinpingnya benar di DPR ya pada tahun Betul, 2013. 2013. Betul dia datang ke sini, tapi terjemahnya itu tidak sesuai Oke, dengan betul yang dia ngomong bicara di parlemen betul, di Gatot Subroto bersama betul. dengan anggota DPR, Heeh. tapi pembicaraannya bukan soal itu. Bukan seperti yang ditulis di terjemahan subtitlenya. Ini terkait Presiden Cina Xi Jinping minta Jokowi serahkan Kalimantan untuk jaminan utang. Aduh. Ini kalau urusan Cina, Xi Jinping ini hoaxnya udah banyak sekali ya. Banyak banget mas, dan ada orang yang nggak mikir panjang, pokoknya kalau ada Tiongkok ada Cinanya langsung disebarin gitu aja. Ya, walaupun memang Cina memang kasih investasi di mana-mana ya, Betul, terutama di negara-negara Asia dan Afrika. betul, betul. Eh, ini cukup besar sekali sehingga apapun yang kaitan dengan itu, dan bahkan ada yang katanya negaranya dijual, Betul, terutama di betul. Afrika ya, Buat ini ya, lunasin buat pinjaman. lunasin Iya, pinjaman gitu, jual pulau segala macam, sehingga begitu ada info tentang ini jadi menarik nih. Nah, ini bagaimana kok bisa ada video ini dan orang menyelewengkannya ke Kalimantan diserahkan sebagai jaminan utang? ya, sebetulnya ini masuk ke HLBK, hoax lama bersemi kembali, karena di 2021 itu sudah diperiksa dan diklarifikasi. Kebetulan yang bikin artikelnya saya sendiri gitu ya. Iya, ini beritanya disebarin di TikTok lagi kebetulan, tapi sekali lagi jangan fokus ke Ya. platformnya, karena sebetulnya sumber awalnya itu dia ini awal nyebarnya itu dulu, kalau kalau saya nggak salah ingat ya, sumbernya itu dari YouTube, video di YouTube gitu. Jadi biasa yang beredar dari satu platform akan nyebar juga, dan ini sekali lagi ini HLBK mas ya. Nah, bahannya ini ngambil video waktu Xi Jinping itu ketemuan dengan DPR di tahun 2013, dan dia pidato, tapi terjemahan dari pidatonya itu seenaknya si yang bikin hoax gitu. Terjemahnya nggak salah-salah. Jadi dia pengen terjemahnya apa, teksnya akan sesuai dengan yang dia ketahui. Jadi Xi Jinpingnya benar di DPR ya pada tahun Betul, 2013. 2013. Betul dia datang ke sini, tapi terjemahannya itu tidak sesuai Oke, dengan betul yang dia ngomong bicara di parlemen betul, di Gatot Subroto bersama betul. dengan anggota DPR, Heeh. tapi pembicaraannya bukan soal itu. Bukan seperti yang ditulis di terjemahan subtitlenya gitu Ya, ya. ya, ya. Dan ini modus sudah bukan yang pertama dan mungkin akan berlanjut ya. Jadi Ya. hati-hati dengan terjemahan yang nggak sesuai, karena saya udah ngeliat video ini tidak cuma yang dari Tiongkok tapi Australia. Waktu itu video dari Australia, pejabatnya lagi ngomong apa, lalu apa ya, bahasa Inggris itu kan lebih umum ya. Ya. Orang bisa lebih nebak. Masih aja digunakan teks yang nggak karu-karuan gitu. Ini Xi Jinping pakai bahasa China ya? Bahasa China, karena kan sebetulnya ketentuan pejabat kalau berkunjung ke negara manapun, dan dia akan bawa bahasanya dia, walaupun dia bisa bahasa Inggris gitu ya. Oh gitu ya. Gitu, Paling anggota parlemen yang pakai terjemahannya. Pakai penerjemahan ya. Ya, jadi memang apa? Ini Hati-hati dengan terjemahan ya, ngaco ini gitu, mereka Mas. niatnya nyari duit aja kayaknya. Ada yang begitu. Jadi kalau di platform-platform tertentu ya, kita nggak usah ngomongin kalau sama aja gitu ya. Ada channel yang kalau kami lihat itu memang sehari-harinya bisa bikin lebih dari satu video dalam satu hari, bahkan kadang pakai template mas. Jadi gambar pratinjau atau thumbnailnya itu sama, cuma diganti bagian kepalanya gitu. Jadi nama channelnya bisa Saya beda-beda pernah hitung satu hari ada yang bikin 3. ya. Kalau sebulan dia bisa bikin berarti 3 kali 3 300 ya. Iya, luar biasa ya. Sementara kita bikin mengcounter hoaxnya Nah itu mas, cuma 6. masalah Cuma 6 kapasitas ya. Cuma 6 Kapasitas video dan iya. seminggu sekali doang. Iya mas. Karena susah mas kalau bikin hoax itu kan tinggal comot ya. Iya, iya, Tinggal iya. comot, lalu kadang kita berpikir bahwa "Wah, ini yang bikin video kreatif." Enggak, kayak misal kalau di situ dibacakan narasi gitu, ternyata narasinya pun ngambil dari Iya. artikel media, dan kadang-kadang cuma diganti namanya. Oke. Ya, Xi Jinping, Presiden China minta Jokowi serahkan Kalimantan untuk jaminan utang adalah hoax. Oke. Sah. Kita kembali lagi ke Jakarta, ke Yap. Indonesia ya. Ini ada isu tentang seorang penyanyi legendaris Indonesia yang masih hidup, yang lagunya sangat terkenal di Indonesia. Judulnya apa ya?
Omar Bakre. Wah, itu saya ingat Ada banget juga ya. Bongkar, Bongkar. lebih relevan sama sekarang tuh Bongkar. Ya, atau Bento. Bento. Oh ya, oh ya, oh ya Bento. Bongkar. Bilang Namaku Bento. Bilang Bento kok nyanyinya Bongkar sih, Mas? Rumah real estate. Mobilku banyak. Harta melimpah. Nah, isunya Bang Iwan Fals meninggal dunia. Iya. Ya Kenapa memang tiba-tiba muncul Iwan Fals meninggal dunia? ya memang selebritis itu, figur publik itu dia sering jadi sasaran karena namanya menjual, Mas ya. Ya. Yang rutin itu tadi kita ada nyebut Jackie Chan ya. Jackie Chan itu bisa dalam setahun meninggal 5 kali, Mas. Jadi meninggal hidup lagi, meninggal hidup lagi. Nah, Yeah. selebritis itu memang sampai sekarang kalau berita meninggal Paling laku ya. salah satu yang paling laku gitu. Jadi ya itu dibilang meninggal padahal ya enggak gitu, karena nama dia kan cukup menjual dan cukup banyak juga orang-orang yang percaya dan ujung-ujungnya mereka akan komen. Nah, komen itu kan interaksi itu engagement, artinya ada pihak-pihak yang Yeah, sengaja nyebarin biar engagement di akunnya naik gitu. Padahal ya kasihan banget ya jadi sasaran begini gitu. Dan ini juga dia cukup agak detil dan jeli karena mengambil template dari video dari stasiun TV ya. Jadi ada di bawah itu ada pita warna merahnya, lalu ada tulisan breaking news dan ditumpuk pakai tulisan industri musik tanah air berduka. Jadi kira seolah-olah kalau orang Jadi kayak bener banget ya. kayak bener banget tuh yang di bawah tuh. Di Itu kan- bawahnya kurung batang ya. betul betul. Di atasnya foto Iwan Fals. Iya, Walaupun betul. tempelan ya. Tempelan. Dari jenis hurufnya pun kelihatan Mas, beda. Ini lagi suasana duka di mana itu sebenarnya? Foto lain tapi fotonya Iwan Fals itu jelas apa ya, Jelas kelihatan tempelan ya. tempelan, Mas. Bukannya figura ya. Bukan figura gitu. Jadi untuk yang yang jeli pun yang biasa anak-anak hari gini kan kalau kayak gini menyebutnya editor handal, Mas. Karena ini niat nggak niat gitu. Fotonya kelihatan bahwa itu ditempel. Kalau yang mau bener-bener syutingannya halus kan dari ukuran, terus kemiringan dan warna itu akan disesuaikan, jadi lebih susah ditebak. Kalau ini asal tempel aja sih kelihatan. Ini ngambilnya dari video TV yang beneran ada running text segala macam, jadi seolah benar ya. Dahsyat Ya. ini emang ini. YouTube akurat. Aduh. Ya, sekarang memang orang ada-ada aja nih. Iya. Tapi Dan karena kemudahan teknologi tadi, Mas, iya. gitu. Kalau Tapi ini kayaknya lebih ke pengen dapat duit aja nih kayaknya ya. banyak sih yang Ya. begitu. Gitu lebih ke nyari engagement, ujung-ujungnya ya mereka Engagement dapat nyari duit ya. Iya, Oke. cuan, Mas. Jadi teman-teman para penggemar Iwan Fals jangan khawatir, isu Iwan Fals meninggal itu adalah hoax. Kita janganin dulu lah. Kita masih ingin menikmati karya-karya Bang Iwan Fals. Ya.